Kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh datang beribadah bersama melalui daring ini di channel Be Worshipers ini. Ini adalah bukan konten ya Tuhan Yesus, tapi inilah ruang doa kami. Dengan ini kami bisa terhubung satu dengan yang lain walaupun jarak kami jauh. Dan kami semua terhubung denganmu ya Tuhan, karena Engkau tidak jauh. Untuk itu ya Bapa, perkenankanlah kami Engkau penuhi dengan hikmat marifat firman-Mu supaya kami menjadi orang-orang yang berpengetahuan firman Tuhan, sehingga kami boleh melangkah kehidupan kami beraktivitas hari ini dengan tuntunan pelita kasih-Mu dan juga terang firman-Mu. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu bahkan seluruh anggota keluarga besar BW yang pagi hari ini sepakat datang di hadapan tata kasih karunia-Mu, percaya Engkau ada di pihak kami. Engkau Allah pembela kami. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan saudara. Tepuk tangan sekali lagi dong. Harus bersuka cita. Mana wajah-wajah penuh keceriaan. Itu dia saudara. Ya Bapak Ibu sekalian yang terkasih, memang itu ya sebuah misteri ya kalau saya bilang. Apa itu Abuna? Ya misteri. Kadang-kadang kalau kita lagi kalut terus kita lihat senyum orang, terus kita langsung tiba-tiba kayak terobati gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi mari kita saling berlomba untuk memberikan berkat senyuman di pagi hari sebelum dibewek kepada pasangan hidup kita ya, anak cucu kita. Dan itu dimulai dari diri sendiri ya. Anda gosok gigi, kalau misalnya tidak ada kaca di tempat wastafel Anda cari kaca. Lalu kemudian kalau kaca saya sudah habis semua saudara, Abuna, karena kemarin baru aja karaoke nyanyi lagu Mbak Nia Daniati, gelas-gelas kaca. Jadi saya sangat menghayati, semua saya pecahin semua. Oh ya sudahlah, kalau gitu tinggal lihat handphone saudara. Lalu kemudian begitu Anda lihat wajah Anda, tersenyumlah untuk dirimu. Sama seperti Bapa kita di sorga yang selalu tersenyum melihat kehidupan kita yang tetap mau datang kepada Tuhan. Haleluya. Itu adalah Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Kita beri tepuk tangan sekali lagi dong. Haleluya. Puji Tuhan. Ya Bapak Ibu yang terkasih, jadi ngomong-ngomong memang saya akui ya bahwa Abuna baru beberapa hari ini, ya tepatnya mulai per minggu kemarin lah, tanpa Abuna sadar, Abuna selalu menunggu kehadiran Bapak Ibu semua yang lain ya, di 425 gitu ya. Lalu kemudian 430. Dan rasanya memang beda Abuna akui, ketika datang bersepakat bersatu hati dalam jumlah yang tidak sedikit, itu memang rasanya secara kedagingan itu sangat-sangat menyenangkan. Itu yang pertama. Lalu kemudian secara spirit juga menambah semangat ya, menambah semangat karena jumlahnya kelihatan beda gitu ya. Tentu harapan Abuna sih dan kita semua, rasa ini itu tetap terkelola ya saudara ya. Jadi tetap kelola, kenapa? Supaya kita akhirnya tidak menjadi orang yang menghalalkan segala cara supaya yang penting orangnya banyak. Nah gitu, itu nggak boleh. Jadi biarlah jangan cara Tuhan sendiri yang mendatangkan jiwa 1, 2, dan 3 yang lainnya. Sepakat dengan kita, persiapan saudara-saudara kita jauh lebih matang ya, artinya sama seperti kita yang sudah cuci muka, mandi, bahkan mungkin ada yang sudah sempat cuci baju sekarang karena sudah semakin profesional dalam mengelola waktu sebelum BW. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, biarlah kita semua semakin bisa menjadi jemaah yang datang karena kita punya hasrat yang sama. Amin.
Karena hasrat itu sangat penting ternyata. Sama seperti bagian yang akan kita bahas sebentar lagi. Hasrat itu keinginan. Kalau di KBBI itu kerinduan. Juga sebuah dorongan, ya. Pengertiannya sangat banyak tergantung konteks akan diliterasikan kepada konteks apa. Tetapi dalam hal ini yang menarik ketika saya kaji per huruf, per kata atau dua kata dari teks Ibrani setelah mencoba untuk mengurut satu-satu. Hari ini kita mau dengar beberapa kata-kata Ibrani yang lebih banyak, saudara. Ya. Jadi dalam hal ini bukan kita pakai Ibrani, oh kita pro Israel, bukan. Kita bukan pro Israel. Ya, kita tentu pro kemanusiaan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, ya, kita pro kemanusiaan. Ya. Tetapi kita tidak boleh pungkiri Israel adalah umat pilihan Allah. Ya, sama seperti anak kita aja gitu. Terkadang anak kita udah lahir, Tuhan pilih lahir dari rahim kita misalnya. Kalau seorang wanita, pasti ya rasanya pasti kecewa ketika anak yang sudah kita didik, kita pilih, dikasih semuanya, ternyata malah menyimpang ke kanan ke kiri, terus kehidupannya berantakan. Ya mungkin sama seperti itu. Karena Israel adalah milik pusakaku, itu kata Tuhan. Sehingga apa yang ada di dalam kitab suci tentu sepatutnya kita juga kaji dari teks kitab aslinya. Supaya apa? Kita bisa sinkronize. Lalu kemudian kita bisa korelasikan. Bahkan kita bisa lihat hubungan satu dengan yang lain itu saling bertaut. Dan ini memperkaya pengetahuan dan juga pemahaman kita akan rencana Allah dari apa yang kita pelajari di kitab suci. Nah, untuk itu saya yakin dan percaya Anda sudah tidak sabar nih. Ibarat kalau di garis start tuh Bapak Ibu sudah mulai begini nih. Ayo kapan nih bunyi doornya sama peluitnya, kok nggak dibunyi-bunyiin gitu ya. Kalau maraton. Kita langsung buka di 2 Tawarikh pasal yang ke 30. Tentu kita akan melanjutkan dari apa yang kita baca kemarin, ya. 2 Tawarikh pasal 30. Kalau kemarin Abuna sempat beri penjelasan di beberapa ayat, khususnya di ayat yang ke-14 dan juga 15, ya. Tentunya hari ini kita akan lanjutkan, tapi kayaknya paling enak kita baca dari ayat yang ke-14, ya. Baca sekali lagi aja supaya lebih jelas. 2 Tawarikh pasal 30 ayat 14 kita mulai baca. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara dan juga anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Lalu bangunlah mereka menjauhkan mezbah-mezbah yang ada di Yerusalem. Juga semua mezbah korban ukupan disingkirkan dan dibuang ke lembah Kidron. Kemudian disembelihlah domba Paskah pada tanggal 14 bulan kedua. Maka para imam dan orang-orang Lewi merasa malu, lalu menguduskan dirinya dan membawa korban bakaran ke rumah Tuhan. Mereka berdiri pada tempatnya menurut peraturan yang berlaku bagi mereka masing-masing. Sesuai dengan Taurat Musa abdi Allah itu, para imam menyiramkan darah yang diterimanya dari orang-orang Lewi. Sebab ada banyak di antara jemaah yang tidak menguduskan dirinya. Ini boleh langsung digaris bawahi aja supaya menyingkat waktu, atau di stabilo Bapak Ibu dan juga anak-anakku, ya. Mulai ayat yang ke-17. Dari banyak di antara jemaah yang tidak menguduskan dirinya. Ya, itu di garis bawahi atau ditandai. Kita lanjut ya. Sehingga menjadi, nah ini juga nih, tugas orang Lewi untuk menyembelih domba-domba Paskah bagi setiap orang yang tidak dapat menguduskannya bagi Tuhan karena ia tidak tahir. Ini semuanya ditandai, ya, ditandai. Lalu ayat 18, sebab sebagian besar dari rakyat, ini juga ditandai kalimat ini, terutama dari Efraim, Manasye, Isakhar dan Zebulon. Nah, ini juga ditandai lagi, tidak mentahirkan diri. Nah, habis itu sudah cukup. Lalu kemudian kita lanjut bacanya. Namun mereka memakan Paskah
walaupun tidak sesuai dengan apa yang ada tertulis. Tetapi Hizkia berdoa untuk mereka. Katanya, Tuhan yang baik itu kiranya mengadakan pendamaian bagi semua orang. Nah, Tuhan yang baik itu tolong digarisbawahi juga, sampai mengadakan pendamaian bagi semua orang. Ayat 19, yang sungguh-sungguh berhasrat mencari Allah. Ini juga ditandai. Cukup. Yakni Tuhan Allah nenek moyangnya, walaupun ketahiran mereka tidak sesuai dengan tempat kudus. Ayat 20, ini digaris bawahi semua nih, satu kalimat. Tuhan mendengar Hizkia dan membiarkan bangsa itu selamat. Nah, nanti Bapak Ibu ada, bukan koreksi sih ya. Saya menghargai setiap hamba Tuhan yang sudah lebih senior dari Abuna. Yang kenapa lebih senior? Karena kan waktu Abuna baca Alkitab, tim penerjemah di LAI sudah lebih dulu bekerja ya dengan maksimal. Jadi nanti kita akan menambahkan sedikit ya. Jadi bukan mengurangi, bukan menyalahkan, tapi menambahkan. Anyway, singkat saja Bapak Ibu hari ini. Dari apa yang kita baca itu, kita bisa membayangkan kalau kita tuh dalam katakanlah perayaan besar atau perhelatan yang penting gitu ya. Tapi ternyata kita tidak memenuhi standar atau kita tidak memenuhi syarat. Kalau dari sisi kita, kalau kita tahu aturan, kita pasti akan minder, itu yang pertama. Lalu kemudian kita akan mengkoreksi apa yang kurang. Nah, kalau kita melakukan hal yang benar ya, kita pakai akal sehat kita pasti tentu akan mengakui, oh ini yang salah. Kita akan balik lagi dulu atau mulai merencanakan dan menyiapkan dulu yang kurang, lalu memastikan kita datang ke tempat itu sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Ya. Jadi begitu juga dengan umat Israel, kalau dalam Paskah di masa mereka menjalankan Paskah sesuai dengan ajaran abdi Allah yaitu Musa, karena memang mereka harus tahir. Imam Lewi pun harus tahir, imam besar pun apalagi. Karena itu bagian dari tata ibadah. Tapi kalau konteks yang lebih singkat itu ritual. Cuman kan sayangnya kalau kita bicara ritual, saya juga bingung. Kenapa ya kalau kita ngomong ritual kok tendensinya lebih kepada melakukan hal-hal spiritual di luar kehendak Tuhan gitu. Padahal sebenarnya ritual itu arti dari KBBI adalah tata kelola ibadah. Ya. Tapi nggak masalah. Ya, saya percaya Bapak Ibu bisa memahami apa yang Abuna sampaikan hari ini. Ya. Nah, karena sebagian dari mereka itu belum tahir. Kalau di sini kan dikatakan tidak tahir ya. Tapi kalau dari penulisan kitab asli itu bukan tidak tahir tapi belum tahir. Dan ini menurut Abuna lebih humanis, menghormati yang terjadi pada masa dulu, karena kita juga tidak bisa mengatakan bahwa mereka tidak tahir. Tahir itu kan kudus ya. Gak bisa mengatakan mereka tidak tahir, karena kita nggak tahu apakah mereka benar-benar tidak tahir atau mereka belum sempat mentahirkan diri mereka, atau ada angkatan-angkatan yang memang lahir dibentuk dengan penyembahan berhala sehingga angkatan ini tuh nggak ngerti bahwa mereka harus menguduskan diri, artinya mempersiapkan diri gitu. Nah, jadi itu tidak masalah. Tapi yang menjadi pesan penting itu adalah punya kerinduan gak untuk mencari Tuhan, punya hasrat gak untuk mencari Tuhan. Ya, karena orang-orang yang berhasrat mencari Tuhan adalah orang-orang yang akan didengar doanya. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang apa, saudara? Mari kita angkat jempol kita. Baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Namanya siapa? Yesus Kristus. Saya tidak akan mengulas dari awal satu-satu karena itu cukup panjang. Tapi Bapak Ibu, bersyukurlah kita dan berterima kasihlah kita kepada Tuhan Allah yang hidup, yang mau inkarnasi. Lalu kemudian ia mau menggantikan domba tak bercacat sebagai domba Paskah yang hidup dan menyempurnakan. Kalau dulu Paskah adalah mengingat hari raya roti tidak beragi karena mereka buru-buru keluar dari Mesir, nggak sempat ragi itu sampai membuat
adonannya itu bagus atau kalis sehingga rotinya nggak ngembang. Itu yang pertama. Lalu yang kedua juga mengingat bagaimana Allah itu benar-benar melepaskan mereka dari perbudakan Mesir. Makanya ada runtutan atau urutan-urutan ritualnya atau ibadahnya gitu. Nah, kalau kita ini sudah dapat hak istimewa, saudara. Karena domba Paskah yang menyempurnakan kehidupan manusia adalah Allah sendiri yang inkarnasi dan mengorbankan dirinya di kayu salib. Ini adalah bentuk inisiatif Allah yang begitu berharga bagi kita sebagai orang Kristen. Ya. Kalau saya mengadopsi dari kalimat asli kitab Ibrani, saya bacakan ya, mohon izin ya. Ki rabah hakahal asher lo hit kadash. Ya, kadas kita sudah tahu Bapak Ibu, sudah pernah kita bahas ya minggu lalu. Kadas itu adalah kudus, ya. Tapi karena dia menguduskan diri berarti dia kadasyu. Bukan kadas saja tapi kadasyu. Jadi kalau diartikan itu bukan sebab banyak jemaat yang tidak mentahirkan diri, tapi sebab banyak jemaat yang belum mentahirkan diri atau menguduskan diri. Ya. Itu yang pertama. Kita lihat di keluarga kita. Ada banyak orang yang belum mentahirkan diri kehidupan mereka. Mentahirkan diri itu maksudnya apa sih, Abuna? Mentahirkan diri itu adalah sesuatu yang dihasratkan untuk mulai dari pemikiran. Oh, saya ini harus mengalami pembaharuan pikiran dan pembaharuan perilaku. Jadi sebuah tindakan yang diinisiasikan dari diri kita sendiri, bermula dari kerinduan hati dan terproses di pola pikiran kita. Karena di teks Ibrani kata tahir atau kudus itu disebut sebagai tahor. Ya, apa Bapak Ibu? Tahor. Ya, tahor. Nah, saudara, kalau kita bicara dalam proyeksi kehidupan kita sekarang, gak ada manusia yang mampu menguduskan dirinya kalau bukan karena kuasa darah Kristus dan kasih karunia Allah yang diletakkan di orang itu. Jadi kita patut bersyukur. Pada hakikatnya kita semua adalah orang tidak tahir. Karena arti dari teks Ibrani itu adalah lechol lo tahor. Lechol lo tahor. Bagi setiap orang memang tidak tahir, memang tidak kudus. Untuk itu makanya Imam Lewi sama imam besar itu kerjanya itu lebih keras lagi. Makanya mereka dikatakan mereka malu tuh sebenarnya karena bertepatan dengan waktu yang tidak sempat. Berkejaran dengan waktu yang tidak pas. Sehingga mereka pun juga tidak bisa mempersiapkan umatnya atau orang-orang yang terundang itu memastikan kamu sudah mentahirkan diri atau belum gitu. Karena mereka berkewajiban untuk lehak disham la Yehova. Apa artinya? Mereka berkewajiban untuk menguduskan, mempersiapkan bagi Tuhan. Ya. Kalau dulu orang menguduskan diri, mempersiapkan diri sebelum ritual. Sekarang apa yang bisa kita lakukan? Kita persiapkan diri sebelum aktivitas kerja. Yaitu apa Bapak Ibu? Ngebewe dulu. Tujuannya apa sih saudara? Kalau Anda ikut BW sebelum Anda beraktivitas, sebelum Anda sekolah, sebelum Anda kerja, sebelum Anda kuliah, itu adalah ini. Dengan engkau mendengar firman Tuhan, dengan engkau memuji menyembah Tuhan, maka ada kuasa yang akan memulihkanmu. Maka ada kuasa yang akan menyembuhkanmu. Maka ada kuasa yang mendengar setiap doamu. Sama seperti yang ditulis di ayat 20. Vayisma Yehova el Hizkiyahu. Dan Tuhan Allah mendengar dari doa Hizkia. Apa yang dilakukan? Nah ini Bapak Ibu. Di ayat yang ke-20 tadi kan Abuna bilang kita mau sedikit menambahkan ya. Tapi bukan mengoreksi. Saya tidak tahu alasannya kenapa ditulis frase membiarkan. Memang kalau kita baca Tuhan mendengar Hizkia dan membiarkan bangsa itu selamat. Itu kalau kita tidak hati-hati itu seakan-akan Tuhan kayak gak peduli.
gitu ya, nggak peduli. Tapi saya sangat yakin, saya berkeyakinan bahwa penerjemah dari TMLI ini adalah orang-orang dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga saya mendapat pemahaman bahwa membiarkan bangsa itu selamat itu artinya adalah apa? Menjadikan bangsa itu selamat. Ya, dibiarin aja, dibiarin itu maksudnya bukan nggak dipedulikan, tetapi sudah diselamatkan dan itu biarin aja udah selamat itu gitu loh. Kayak gitulah ya pemahamannya. Nah, tapi kalau kita mau mengacu dari kalimat aslinya, ini menarik. Di sana disebutkan sebagai Vayirpa et Ha'am. Apa itu Vayirpa et Ha'am? Dan ianya tuh ia Allah Yehova menyembuhkan dan memulihkan. Berarti kalau kita runut, starting pointnya dari nggak siap, disiapkan, habis disiapkan, dikuduskan, habis dikuduskan, doa, lalu kemudian doanya adalah mengatakan salah satunya tolong pulihkan kerinduannya, atau tolong sembuhkan, lalu apa lagi? Tolong berkati, lalu apa lagi? Sebutkanlah semua kebutuhan kita. Dan Tuhan yang baik itu menjawab doa Hizkia. Kenapa dikatakan Tuhan yang baik? Bukan karena semata-mata emang Tuhan baik. Masa Tuhan gak baik? Kalau gak baik setan dong. Bukan. Saudaraku, sama seperti Anda dan saya, diberikan free will. Ini mau saya kasih hukuman atau saya ampuni ya? Mau saya kasih hukuman atau saya rangkul dia dan saya didik ya? Pilihan itu ada di dalam diri Allah. Dia berhak banget untuk memilih menghukum, memilih membuang, memilih memusnahkan. Tetapi dia tidak memilih itu. Tuhan lebih memilih untuk memulihkan, menjawab doa Hizkia, sekalipun di mata Allah ini orang-orang gak memenuhi syarat. Coba kalau kita mengacu dari ilustrasi saya yang pertama, datang ke satu acara gak memenuhi syarat, kita pasti pulang. Kenapa? Kita malu kan? Karena kita udah mulai tertolak. Wajah orang yang kita temuin ini udah mulai gak enak. Matanya udah atas bawah. Tapi saudara, Allah berbeda. Firman-Nya hanya mengatakan begini, mataku tertuju kepadamu. Dan standar Allah tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang beriman sama-sama katakan amin. Amin ya Bapak Ibu. Jadi utamakanlah Tuhan di atas segalanya. Sekalipun besok tidak ada BW, Abuna mengingatkan, Chol levavo hechin lidros Yehova. Ketika engkau mencari Tuhan, dengan hatimu tertuju kepada Allah, berhasrat kepada Dia, maka apapun yang engkau inginkan, Tuhan akan jawab. Karena arti kata Yekhafer, pendamaian itu diturunkan, itu ada pemulihan, penyembuhan, lalu diberkati segala macam, dan diputuskan dari ikatan-ikatan, dari belenggu-belenggu. Makanya Bapak Ibu, kalau nggak ada BW, apa yang Anda lakukan? Anda harus menjawab dengan jujur diri Anda sendiri. Besok buktikan kepada Tuhan bahwa kita adalah umat yang punya kedisiplinan yang sama. Ketika sekalipun tidak ada BW, kita tetap bangun tidur. Jadi harus buka Zoom, bukan buka Zoom. Bangun tidur, berdoa dulu, mengucap syukur sama Tuhan. Seperti yang Abuna ajarkan, buka Alkitabmu. Kalau pusing-pusing, baca aja Mazmur 5. Kalau bosan, Mazmur 5, Abuna sih gak pernah bosan ya. Tapi ada beberapa orang mungkin, yang lain dong Abuna, gampang. Baca aja 2 Tawarikh pasal 30. Kalau masih kurang berwarna, Anda boleh baca dari 2 Tawarikh pasal 1 sampai 30 dalam satu hari itu. Silakan, gak apa-apa. Tapi jangan lupa Bapak Ibu,
melakukanlah apa yang seperti Hizkia lakukan. Yang Hizkia lakukan itu bukan cuma sekedar doa saja saudara, tapi bersyafaat. Maukah Bapak Ibu mulai besok, yuk kita sama-sama di mesbah doa kita pribadi, kita bersyafaat. Siapa yang mau? Boleh angkat tangannya, letakkan tangan di dada, pejamkan mata saudara. Sebab sebagaimana apa yang tertulis dalam kitab suci untuk Anda yang beriman dalam Kristus, yang saat ini mendengar kebenaran ini. Vayishma dan vayirpa. Vayishma vayirpa el Yehyahu Yehova. Doa syafaat itu didengar oleh Allah untuk dijawab, karena Ia adalah Allah yang mendengar dan Ia yang akan menyembuhkan dan memulihkan. Mari kita bersyafaat mulai besok. Sebelum kita menikmati liburan, sebelum kita santai-santai di rumah. Tapi pastikan baik Bapak, Ibu, Oma, Opa, Opung, dan juga anak-anak. Bangun tidur berdoa dulu. Buka Alkitabmu dan bersyafaat. Yang pertama adalah bersyafaatlah bagi bangsa kita. Bangsa ini butuh kekuatan doa dari orang-orang beriman dan percaya. Bangsa ini butuh dukungan secara iman, spiritual, sekalipun keadaan dalam tanda kutip mungkin belum selaras dengan apa yang kita doakan. Tetapi mari kita perkatakan dengan hal-hal yang baik. Lalu bersyafaatlah untuk tempatmu sekolah, tempatmu bekerja, dan juga bersyafaatlah bagi gerejamu dan juga bagi hamba Tuhan. Bersyafaatlah juga bagi kami Bapak Ibu sebagai Bapak Ibu Gembala rohani Anda, abuna-abuni Anda. Bersyafaatlah bagi kami dan keluarga kami. Kami butuh doamu. Kami butuh kekuatan doamu. Dengan demikian kita saling bersyafaat satu sama lain. Dan apapun yang menjadi kerinduan kita, kita boleh melihat. Kita akan disembuhkan, kita akan dipulihkan, diperbaharui, disempurnakan, dikuatkan, dan diberkati. Sebab Ialah yang menguduskan kita. Bukan tata cara lagi, tetapi Allah sendiri yang menguduskan kita. Mari buka tangan saudara, sebab Ia juga yang akan memberkati kita. Demikianlah apa yang diajarkan oleh Roh Kudus hari ini. Ingat, renungkan, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Mari kita satukan hati. Bersama-sama kita bersyafaat besok. Di tempat kita masing-masing. Kita bangun mesbah kita. Baru setelah itu, hari Senin kita akan bertemu lagi di forum doa pagi BW ini. Dengan demikian, engkau menerima berkat yang sempurna sesuai dengan apa yang kau butuhkan. Dan sebelum kami terima berkat daripadamu Tuhan, kedua belah tangan ini kami mau mengatakan, kami angkat tangan mewakili bangsa ini. Turun tanganlah atas bangsa kami Tuhan. Turun tanganlah untuk setiap peristiwa, setiap polemik, setiap hal yang sedang terjadi dan bergejolak di bangsa kami. Pakailah kami sebagai pilar-pilar doamu. Pakailah kami sebagai saluran berkat-Mu. Kami berkati bangsa kami Indonesia. Mulai dari pemimpin tertinggi, presiden, wakil presiden, hingga para menteri, staf dari pelosok negeri, pusat hingga daerah. Kami mau perkatakan roh takut akan Tuhan selalu semakin Engkau limpahkan. Juga kami sebagai rakyat Indonesia, para bangsa semuanya Tuhan dari pelosok, menahan diri. Biarlah kami menjadi umat pilihan-Mu, umat-umat yang benar-benar memiliki iman, memiliki akhlak, memiliki kapasitas dan juga karakter yang benar. Kami yakin dan percaya, doa kami Engkau dengar, sebab Engkau Tuhan yang baik. Inilah berkat yang akan kau terima saudara. Terimalah berkat cinta kasih Allah di dalam anugerah yang Tuhan limpahkan melalui Roh Kudus-Nya. Ia akan memberkati dan menguduskan engkau setiap kali engkau berhasrat mencari wajah-Nya, sebab hanya dari kuasa Allah lah engkau dilayakkan.
Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kehidupan, janji Tuhan yang akan Ia tepati, dan masa depan yang penuh harapan. Diberkatilah engkau dan jadilah berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin Bapak Ibu. Ya, mari kita tepuk tangan sama-sama ya. Kita lambaikan tangan, bukan tanda perpisahan tapi tanda untuk mengingatkan bahwa apa? Jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Jangan putus asa, jangan Terima kasih ya Bunda Abuni. Yes. Terima kasih ya Bunda Abuni. Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu kita hari Senin lagi. Yang terkasih ya. Terima kasih Abuna Abuni, Tuhan berkati. Sama-sama Bapak. Terima kasih Abuna Abuni, dari Bapak Ibu semua ya, Tuhan berkati, amin. 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 Terima kasih Abuna. Oh, sama-sama Bu. Amin. Sukacita dan tetap semangat. Sampai jumpa hari. Ingat besok. Terima kasih Den. Tempat kita masing-masing. Nah. Bu Yani juga kayaknya besok pasti Kita sembuh ya Den. ya. Bu Marta juga. Haleluya. Dan juga Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom. Dah. Bye.